Dunia sosial media telah banyak mengubah kehidupan kita. Dan kini telah datang dunia baru yang siap mengubah hidup kita dengan lebih dahsyat lagi, yaitu dunia Metaverse. Apa itu Metaverse? Kita akan bahas dalam kuliah hak segala bangsa hari ini. Facebook kini telah bernama Meta. Bukan hanya itu, tapi juga Instagram, WhatsApp, dan baru saja CEO Mark Zuckerberg memperkenalkan dunia sosial media yang baru yang kemudian diberi nama Metaverse. Metaverse merupakan gabungan dari kata meta yang artinya melampaui dan verse yang artinya universe, berarti semesta. Jadi Metaverse artinya adalah dunia yang melampaui semesta. Sebuah dunia yang melampaui imajinasi kita, melampaui ekspektasi, dan melampaui realitas. Sebuah dunia virtual baru di mana kita bisa hidup di dalamnya, memilih identitas yang baru, wajah baru dengan pakaian baru, rumah baru, kendaraan baru, hingga melakukan aktivitas apapun yang kita mau. Segala bentuk transaksi ekonomi yang dilakukan dalam dunia nyata ini juga bisa dilakukan di dunia virtual. Akan ada banyak toko virtual yang menjual aneka produk dan jasa virtual, mulai dari wisata virtual sampai konser virtual. Salah satunya baru saja Ariana Grande menyelenggarakan konser virtual untuk pertama kalinya, di mana penggemarnya bisa mendapatkan pengalaman baru untuk bertemu dengan artis pujaannya. Metaverse merupakan gabungan dari konsep sosial media, platform sharing konten seperti YouTube atau Twitter, dan marketplace, tempat jual beli aset digital dalam satu dunia. Dan ada tiga elemen utama Metaverse. Yang pertama adalah teknologi virtual reality dan artificial intelligence. Yang kedua adalah teknologi Web 3.0, dan yang ketiga adalah teknologi blockchain. Teknologi virtual reality adalah teknologi yang memungkinkan interaksi antara pengguna dengan lingkungan artifisial yang dibuat oleh komputer. Sedangkan Web 3.0 adalah versi terbaru dari internet. Ya, internet generasi pertama kita mengenal internet dengan konten satu arah yang biasanya dibuat oleh perusahaan. Internet generasi kedua atau Web 2.0 ditandai dengan adanya konten-konten yang diproduksi oleh user. Jadi siapa saja kini bisa menjadi content creator yang diupload di YouTube, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Tapi meskipun konten ini dibuat oleh user, tetap saja konten ini tetap dimiliki oleh perusahaan. Jadi sewaktu-waktu YouTube bisa saja akan menghentikan channel YouTube kita ini. Dan internet generasi yang ketiga atau internet Web 3.0 ini adalah era yang disebut sebagai era desentralisasi internet, di mana user kini akan memiliki kontrol sepenuhnya atas aset digital yang sudah diciptakan dan dia akan kuasai sendiri. Nah, sehingga kalau kita lihat ke depan, setiap user akan menguasai semua aset-aset digital yang dia buat sendiri dan tidak harus bergantung kepada platform-platform digital yang ada seperti Spotify, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Dan ini hanya memungkinkan dengan adanya teknologi blockchain. Teknologi blockchain adalah teknologi pencatatan data yang terdesentralisasi, di mana tidak satu pun ada otoritas atau entitas yang menguasai data tersebut. Dan dari blockchain ini akan muncul berbagai macam aplikasi penerapannya, seperti misalnya cryptocurrency dan NFT atau non-fungible token, sebuah aset digital yang bisa diperdagangkan secara bebas. Nah, bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan dalam dunia Metaverse ini? Tentu saja menggunakan cryptocurrency ini atau mata uang kripto. Mungkin di lain kesempatan kita akan bahas dulu ya terkait dengan mata kuliah kripto ini. Jadi bagaimana pembayarannya? Tentu saja dilakukan dengan menggunakan cryptocurrency atau mata uang kripto. Dan dengan cara ini setiap user akan bisa mencari cara untuk mendapatkan monetizing dari setiap konten produknya untuk dirinya sendiri. Dan bahkan kalau dia mau, dia juga bisa memberi komisi kepada orang yang membelikan atau menjualkan produk konten digital yang dimiliki. Jadi bisa dibayangkan betapa besar potensi ekonomi yang akan muncul dari adanya dunia Metaverse ini. Jadi meskipun kita hanya berdiam diri dalam rumah, kita bisa pergi kemana saja, belanja kemana saja, bertemu siapa saja. Dari mulai menghadiri rapat yang serius sampai ikut pesta, bahkan ikut aneka permainan secara virtual.
Tentu saja sisi positifnya kita bisa mengurangi polusi dari biaya perjalanan. Tidak ada lagi yang namanya pandemi, perang, atau segala kekacauan di dunia ini dalam metaverse. Tentu saja ini pengalaman yang baik juga bagi semua. Dan bagi pelajar tentu saja ia juga akan bisa mendapatkan pengalaman belajar yang jauh lebih menyenangkan karena ia bisa langsung mengalami sendiri ilmu-ilmu yang dia pelajari. Bagaimana dengan sisi negatifnya? Tentu saja juga banyak. Segala keburukan yang ada dalam dunia sosial media kini akan berkali lipat lebih parah terjadi di dunia metaverse ini. Waktu yang terbuang percuma, social pressure, insecurity, depresi pasti akan meningkat dalam dunia metaverse ini. Dan banyak yang menuduh juga bahwa Facebook sebetulnya melakukan komersialisasi besar-besaran melalui metaverse ini nantinya, di mana kita akan dibuat lebih bergantung kepada mereka. Nah, jadi belum lagi kalau kita misalkan bertemu dengan orang yang terlihat baik secara virtual, tapi sebetulnya mereka adalah kriminal. Jadi kita harus hati-hati lagi, karena mungkin di dalam dunia metaverse kita sudah tidak bisa lagi membedakan yang mana yang nyata dan mana yang virtual. Waspadalah! Waspadalah! So, kembali lagi pada Anda. Apakah memang Anda betul-betul memerlukan dunia metaverse ini? Atau barangkali dengan adanya metaverse ini bisa menjadi momentum bagi kita untuk lebih merefleksikan diri, untuk mengapresiasi kehidupan nyata kita bersama dengan orang-orang yang nyata, orang-orang yang dekat di sekitar kita, sebelum kita terjerumus dalam dunia metaverse. Saya Ranggal Mahendra, sampai bertemu di episode KHSB berikutnya.